Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi di Konsumen Bicara bersama saya Luciana Duyanti dari Badan Pelindungan Konsumen Nasional, Komisi 2, Edukasi dan Komunikasi. Baik, pastinya untuk podcast Konsumen Bicara, kita selalu mengangkat tema-tema yang kaitannya dengan pelindungan konsumen di Indonesia. Kali ini saya mengundang narasumber yang ahli di bidang pelindungan konsumen kaitannya dengan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Siapa dia? Kita lihat biografinya berikut ini ya. Sudah lihat siapa narasumber kita? Selamat datang Bapak Dr. Bambang Sugeng. Yang Ya, terima kasih Bapak Bambang sudah hadir di podcast Konsumen Bicara. Bapak Bambang ini sudah kita lihat tadi biografinya ya, Sobat Konsumen, bahwa menjadi anggota Komisi 3. Sebelumnya Bapak Bambang juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua BPSK Surabaya. Nah, sedikitnya nih Bapak sekarang kan sudah duduk di anggota advokasi BPKN RI ya. Apa nih Pak kesan-kesannya sudah duduk sekarang di BPKN RI? alhamdulillah sekali harap bahwa setelah periode memimpin BPSK Surabaya ingin mengaplikasikan ilmu yang miliki masyarakat dan alhamdulillah ini terwujudkan dengan komisioner BPKN dan sekarang menduduki Komisi 3 Advokasi. Baik, kan kalau di BPSK kita ketahui bahwa memang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya Pak ya, sangat relatif sekali dengan apa yang akan kita angkat kali ini, yaitu penyelesaian sengketa konsumen di bidang secara litigasi yang ada di Indonesia ya. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin Sobat Konsumen bingung juga nih, emang penyelesaian sengketa konsumen itu apa sih Pak? Jadi sengketa konsumen itu adalah sengketa yang punya karakteristik yang tersendiri. Para pihaknya adalah merupakan satu adalah konsumen, yang kedua adalah pelaku usaha. Nah, sengketa itu timbul sebagai akibat dari aduan konsumen yang menderita kerugian sebagai akibat apa? Pemakaian baik barang maupun jasa yang menimbulkan baik itu pengeluaran, kerugian-kerugian yang lainnya. Ya, berarti kalau bahasanya tadi di pihak konsumen, berarti ada yang namanya para pihak ya Pak ya? Diawali dari aduan dari konsumen kerugian ya, sebagai pihak penggugat. Penggugat di sini pastilah harus konsumen yang memakai atau menggunakan ya, produk dari pelaku usaha. Pihak lawannya adalah pelaku usaha. Jadi tidak ada sengketa konsumen antara siapa? Antara pelaku usaha dan pelaku usaha. Tapi harus adalah sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Di mana pemahaman konsumen itu adalah konsumen yang di dalam ilmu hukum itu hanya ada satu konsumen. Jadi kalau ada istilah-istilah lain di masyarakat, ada konsumen antara yang memakai suatu produk dari pelaku usaha untuk diproduksi kembali, itu pastilah disebut dengan pelaku usaha. Jadi konsumen antara itu sebenarnya sudah masuk pelaku usaha yang memanfaatkan produk dari pelaku usaha untuk kepentingan apa? Nanti diperdagangkan lagi. Itu adalah para pihaknya. Berarti tadi kan sedikitnya dikasih tahu bahwa para pihaknya adalah konsumen dan pelaku usaha. Nah, konsumen sendiri adalah sebagai penggugat. Bagaimana konsumen bisa menggugat si pelaku usaha ini, Pak? Ya. Tempatnya itu di mana? Jadi gugatan konsumen itu sebenarnya harus dipahami adalah diawali dari klaim dulu. Jadi kalau seorang konsumen menderita kerugian akibat pemakaian barang atau jasa, maka apa? Konsumen itu harus melakukan tuntutan langsung dulu atau disebut dengan klaim berdasarkan pasal 19 junto pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga kalau itu nanti setelah dilakukan klaim atau tuntutan langsung kepada pelaku usaha, kemudian tidak ada tanggapan atau mungkin ditolak oleh pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian bagaimana diatur di pasal 19 ayat 3-nya. Maka apa? Nah, itu baru nanti melakukan
suatu gugatan atau aduan. Dan itu pilihan juga mengenai bagaimana penyelesaian, apakah nanti secara non litigasi ataupun litigasi, baik itu melalui BPSK sebagai lembaga yang mewadahi seorang konsumen, ya, atau litigasi yang mewadahi apa, konsumen yang lebih dari satu. Itu diatur di pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. PSK secara non litigasi atau bisa di pengadilan ya Pak ya, kalau Betul, iya, iya, litigasi ya betul. berarti ya. Nah, prosesnya itu seperti apa sih Pak cara penyelesaiannya gitu? Nah, jadi bisa diperbandingkan antara penyelesaian di BPSK dengan di PN. Kalau di BPSK itu memang berdasar pasal 46 ayat 1, konsumen perorangan itu pilihannya tidak bisa lain selain apa? Dia mengadu ke BPSK. Itu konsumen perorangan. Jadi kalau konsumen perorangan hendak menggugat ke PN, ya, maka apa? Ini nanti jangan menggunakan dasar hukum apa? Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi apa? Dia harus menggunakan, mau tidak mau menggunakan apa? DW sebagai aturan umum untuk menyelesaikan di pengadilan negeri. Kalau dia hendak menyelesaikan melalui terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka apa? Dia harus mengadu ke BPSK. Dasar aduannya adalah apa? Jangan lagi berbicara mengenai apa? Wan prestasi atau perbuatan melanggar hukum, bukan. Tapi apa? Aduannya hanyalah telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan tambahan yang lainnya. Nah, bagi konsumen yang lebih dari seorang, ya, maka boleh nanti mengadukan ke PN. Tapi lembaga yang dipilih adalah berdasar pasal 46 ayat 2-nya, yaitu apa? Dia harus memilih lembaga class action. Karena itu dianggap sebagai apa? Sebagai bukan konsumen perorangan tapi kelompok konsumen. Dan dia harus menggunakan apa? Lembaga class action untuk nanti menggugat ke pengadilan. Baik, terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen ini ya Pak ya, BPKN itu kan Badan Pelindungan Konsumen Nasional. Bagaimana posisinya BPKN di sini Pak? Nah, jadi BPKN ini adalah lembaga yang nantinya ya mewadahi aduan dari konsumen, ya. Tapi apa? Nanti aduan ini tidak ditindaklanjuti sebagaimana lembaga BPSK. Kalau BPSK itu adalah untuk menyelesaikan sengketa, tapi BPKN adalah nanti menerima aduan dalam artian untuk menindaklanjuti apakah nanti ya sengketa konsumen itu harus diselesaikan melalui BPSK atau nanti apa diselesaikan melalui apa pemberian rekomendasi kepada KL terkait, kementerian atau lembaga terkait atau pemerintah, ya, dalam hari ini apa rekomendasi untuk perbaikan regulasinya saja. Tapi ini yang penting bagi masyarakat pahami bahwa BPKN itu adalah apa? Wilayah aduannya adalah wilayah nasional. Dari manapun juga konsumen, ya, maka dia bisa untuk apa? Mengadukan melalui apa? BPKN, dan nanti akan ditindaklanjuti tadi. Apakah nanti akan diminta menyelesaikan ke BPSK yang dalam domisili si konsumen itu berada, atau nanti ya akan dikeluarkan semacam apa? Rekomendasi untuk keperluan perbaikan regulasi yang telah ada. Baik, dari penyelesaian sengketa konsumen, baik yang di non-litigasi atau di litigasi, ada putusan ya Pak ya, terkait dengan hasil bagaimana, apakah konsumen menang atau tidak melalui pelaku usaha gitu ya. Ini kaitannya putusan ini, yang ada di non-litigasi itu penegakannya bagaimana nih Pak? Oke. Jadi kalau diselesaikan secara non-litigasi tadi, maka dia konsumen itu harus mengadukan ke BPSK. Putusan BPSK ya sebenarnya itu nanti juga diwadahi dalam 3 lembaga. Apakah memilih lembaga konsiliasi, kemudian mediasi atau arbitrase. Tapi kalau konsumen dan pelaku usaha yang diselesaikan melalui BPSK memilih lembaga konsiliasi atau mediasi, maka apa hasilnya adalah mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa tadi secara musyawarah. Tapi kalau mereka sepakat menyelesaikan melalui lembaga arbitrase, nah ini tadi penting kaitannya dengan
Misalkan kalau telah diputus pelaku usaha itu melanggar ketentuan UPK dan diberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan BPSK yang maksimum adalah 200 juta, maka apa? Penegakannya nanti tetap minta bantuan ke pengadilan negeri untuk melakukan apa? Eksekusi. Eksekusi itu tidak bisa BPSK maaf ya, BPSK melakukan apa? Penegakan sendiri, tapi yang bisa melakukan penegakan adalah apa? Lembaga pengadilan sebagaimana ditentukan di dalam HIR ya, mana pengadilan lah yang punya kewenangan untuk melakukan penegakan dari lembaga-lembaga non litigasi semisal BPSK ini. Berarti kayak semacam meminta fiat eksekusi dari Ya, PN gitu ya Pak ya sama terhadap ya. putusan arbitrase dari BPSK itu Oke, gitu ya Pak ya. betul, Berarti betul. kan diminta fiat eksekusi ke PN tadi ya Pak ya. Nah selama Bapak menjabat di BPSK atau mungkin mendapatkan dari beberapa rekan-rekan BPSK se-Indonesia, Pak ada kendala di BPSK itu seperti apa tuh Pak pemeriksaan kendalanya atau bagaimana? Betul ya. Jadi selama saya memimpin di BPSK itu terjadi beberapa hal yang seringkali ditemui oleh para pihak. Satu adalah untuk memilih. Tadi kan saya katakan ada 3 alternatif pilihan penyelesaian. Apakah itu konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Konsiliasi itu hanyalah apa? BPSK itu perannya mempertemukan antar siapa? Antar pelaku usaha dan konsumen. Kemudian setelah bertemu bagaimana? Karena itu fungsinya hanyalah mempertemukan, maka apa? Ini kesepakatannya harus diambil oleh para pihak sendiri. Kecuali kalau para pihak nanti bertanya, Pak, ini bagaimana harusnya? Baru itu nanti BPSK memberikan pendapat terkait dengan penyelesaian sengketa secara konsiliasi. Kalau mediasi lain lagi, mediasi itu adalah perannya adalah BPSK sebagai pendamai. Pendamai itu artinya apa? Para pihak diminta mengutarakan permasalahannya, versi dari konsumen atau pelaku usaha, kemudian BPSK itu apa? Berupaya masuk sebagai mediator. Nah, mediator itu juga harus dipahami ada ketentuan yang melandasi keberadaan dari mediator sebagai apa? Penengah tadi yaitu di Perma nomor 1 tahun 2016. Walaupun itu Perma diberlakukan untuk pengadilan tapi bisa dijadikan landasan bagi semua mediator bagaimana caranya mereka melakukan apa? Fungsi mereka sebagai mediator. Jadi mediator itu mendamaikan. Mendamaikan itu bagaimana? Ada 2 hal yang seringkali saya temui di mana itu tidak dilakukan oleh seorang mediator. Satu adalah menggunakan lembaga kaukus. Lembaga kaukus itu apa? Lembaga di mana mediator itu bertemu dengan salah satu pihak ya tanpa dihadiri oleh pihak lawannya, tapi apa? Itu sepersetujuan dari pihak lawan yang nantinya tidak hadir. Nah, itu punya arti penting. Punya arti penting apa? Karena apa? Karena nanti akan mengorek keterangan apa yang menjadi permasalahan dari para pihak ini. Dan yang kedua yang terpenting adalah apa yang dikehendaki oleh para pihak. Kalau nanti terjadi apa? Mediasi. Apakah itu nanti minimum misalkan ganti ruginya katakanlah si konsumen mintanya 100 juta ya, minimum 100 juta, kemudian pelaku usaha kemudian apa kesanggupan mereka membayar katakanlah maksimumnya hanya 50 juta lah. Ini nanti peran dari mediator itu apa? Mempertemukan keinginan dari P sebagai apa penggugatnya itu adalah dari posisi konsumen dengan pelaku usaha sebagai apa? Si tergugatnya atau termohonnya. Nah, itu nanti dipertemukan menjadi apa? Menjadi satu konklusi untuk menjadi apa? Suatu kesepakatan perdamaian. Yang ketiga adalah arbitrase itu apa? Fungsinya BPSK adalah pemutus. Pemutus itu ibaratnya kalau nanti ya kalau ada aduan maka apakah benar pelaku usaha itu melanggar ketentuan UPK ataukah tidak. Nah, itu diputus oleh seorang majelis dari BPSK. Nah, setelah tahu itu semuanya diterangkan kepada konsumen atau pelaku usaha, kadangkala yang menjadi kendala apa? Mereka tidak sepakat untuk memilih gitu.
konsumen memilih arbitrase misalkan, tapi pelaku usaha memilih apa? Mediasi. Kalau itu tidak sepakat, maka apa? Ini menjadi kendala awal di mana apa? Tidak mungkin sengketa itu apa? Diselesaikan melalui apa? BPSK. Nah, pertanyaannya kalau tidak bisa diselesaikan melalui BPSK, apakah boleh diselesaikan di lembaga pengadilan? Nah, itu tidak bisa karena ada ketentuan pasal 46 ayat 1. Kalau konsumen itu harus diselesaikan melalui apa? Melalui BPSK. Nah, kalau dia memaksa menyelesaikan melalui lembaga pengadilan, maka apa? Maka itu nanti ya mau tidak mau jangan mendasarkan pada UPK, tapi mendasarkan pada ketentuan di dalam BW. Itu kendalanya sehingga seringkali apa? Ada beberapa perkara yang masuk di BPSK Surabaya kemarin apa? Tidak bisa dilanjutkan gara-garanya apa? Tidak sepakat memilih tadi. Berarti harus ada kesepakatan ya Iya, untuk dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa konsumennya di betul, BPSK itu sendiri. Baik. betul, Nah, kalau itu kan kendala di BPSK ya, Pak betul. ya. Bagaimana kaitannya dengan pemeriksaan sengketa konsumen yang terjadi secara litigasi di Nah, pengadilan negeri? oke, betul. Kalau di litigasi berdasarkan apa ketentuan yang kita pahami semuanya bahwa kalau sengketa itu masuk di pengadilan ya, maka mau tidak mau ya aturan mainnya adalah yang dipahami oleh hakim-hakim adalah BW ya atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lah, apa yang menjadi kendala kalau itu dipaksakan dengan aturan di BW? Nah, di BW itu kan hanya mengenal ada dua pelanggaran norma. Satu pelanggaran bahan prestasi, dua perbuatan melanggar hukum. Itu baru mengenai dasar gugatannya. Tapi kalau dasar gugatan itu nanti dijungtokan misalkan, kalau misalkan melanggar pasal 4 sampai dengan pasal 7, apakah itu identik dengan adanya perbuatan melanggar hukum? Atau mungkin melanggar ketentuan pasal 18, apakah itu identik dengan PMH? Nah, itu menjadi pertanyaan besar itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Bagaimana nantinya ya kalau ini dilanjutkan pada pemeriksaan di mana apa asasnya sudah berbeda. Kalau itu kita dalilkan semisal tadi ada pelanggaran PMH yang mendasarkan pada pasal 1365 BW, maka mau tidak mau asas pembuktiannya menggunakan apa? Pasal 1865 BW. Di mana apa? Siapapun yang mendalilkan dia harus membuktikan. Maka kalau penggugat sebagai konsumen yang harus membuktikan bahwa semisal ya, saya minum teh, gara-gara minum teh saya batuk, saya harus membuktikan apakah ya teh itu mengandung zat yang menimbulkan saya batuk. Pasti saya tidak bisa itu. Maka itulah yang kendala awal yang dialami oleh konsumen yang mengajukan gugat ke mana ke pengadilan sebagai lembaga alternatif ya selain dari BPSK. Nah, kalau itu dipaksakan maka apa? Banyak perkara nanti bisa dilakukan apa penelitian ya bahwa apa? Banyak perkara yang apa? Nanti diputus apa? NO. NO itu apa? Gugatan tidak dapat diterima. Karena apa? Karena ya kendala itu tadi sebagai apa? Kendala awal di mana apa? Penggugat dalam posisi konsumen dia harus membuktikan dan sejak awal konsumen akan merasa apa? Saya tidak mampu untuk melakukan apa? Pembuktian. Artinya kemudian hakim akan melimpahkan ke tergugat sebagai pelaku usaha itu ya tidak mungkin karena nanti akan melanggar ketentuan pasal 1865 BW. Belum lagi problem tadi, apakah itu ada PMH secara khusus ataukah apa ada one prestasi. Nah itu problem-problem. Nah seringkali endingnya pemeriksaan perkara penyelesaian konsumen di pengadilan itu endingnya apa? Putusannya NO, gugatan tidak dapat diterima. Wah, baik. Kira-kira bagaimana solusi yang bisa konsumen lakukan untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa ini sehingga konsumen itu dapat terpenuhi gitu, Pak? Sobat konsumen semuanya, yang pertama mari kita menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Bagaimana itu? Yaitu bahwa kita harus memahami produk yang kita akan pergunakan, kita akan pakai, kita akan manfaatkan. Dengan cara apa? Minimum kita harus bertanya bila mana tidak mengetahui. Tapi kalau itu nanti memang menimbulkan apa yang disebut dengan kerugian bagi sobat konsumen, maka jangan
ragu lagi ya bahwa sobat konsumen bisa mengadukan ke BPSK. Dan sobat konsumen tidak usah berpikir berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau mengadu ke BPSK, karena BPSK itu free biaya. Ya, sehingga nanti kalau sobat konsumen mengadukan ke BPSK setempat di mana sobat konsumen berdomisili, maka tidak akan dikenakan biaya. Ya. Itu demikian sobat konsumen, mari kita menjadi konsumen yang berdaya. Baik, waktunya sangat terbatas. Terima kasih Bapak Sugeng sudah mampir ke acara podcast Konsumen Bicara kita. Baik, Sobat Konsumen, terima kasih sudah menonton sampai dengan detik terakhir saat ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun-akun media sosialnya BPKN RI, di Instagram BPKN RI, kemudian subscribe YouTube-nya BPKN RI, dan juga ada TikTok serta Facebook dan juga Twitter BPKN. Baik Pak Sugeng, kita sama-sama ya Pak ya untuk mengucapkan kepada Sobat Konsumen, salam konsumen berdaya. Berdaya.